Perkenalkan, nama saya Selvi Anggraini. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Keteladanan Abdullah bin Mas'ud dalam menghafal Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud merupakan orang keenam yang memeluk agama Islam yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepemilikan nama lain yaitu Ibnu Ummi Abdul atau dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang lahir di Mekah itu semula hanyalah seorang pekerja pengembala kambing pemilik toko dari kaum kafir Quraisy. Ia merupakan sosok yang sangat gemilang dalam berilmu, terutama ilmu Al-Quran. Beliau juga merupakan seorang budak yang bertubuh sangat kecil yang berasal dari Bani Zurah. Di tengah hari, sambil ia mengembala kambing, beliau melihat dua orang pemuda yang berjalan kaki dari kejauhan yang menghampirinya. Dua orang tersebut pun terlihat begitu sangatlah letih dan sangat kehausan. Dua orang tersebut pun menghampiri Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Apakah Abdullah bin Mas'ud mempunyai seekor kambing yang susunya bisa diperas untuk diminum?" Lalu Abdullah bin Mas'ud pun menjawab dengan sangat jujur. Beliau berkata bahwa ada seekor kambing yang susunya bisa diperas untuk diminum, tetapi ia tak bisa untuk melakukannya karena kambing tersebut bukanlah miliknya. Mendengar perkataan Abdullah bin Mas'ud tersebut, dua orang tersebut pun sangatlah kagum atas kejujuran beliau. Sehingga dua orang tersebut pun tidak memaksa Abdullah bin Mas'ud untuk memeras susu kambing tersebut. Selain kejujuran, Abdullah bin Mas'ud pun merupakan sosok yang sangatlah cerdas dalam berilmu, terutama ilmu Al-Quran. Lantunan Al-Quran beliau sangatlah baik sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud." Selain kecerdasan, Abdullah bin Mas'ud pun mempunyai sosok yang sangatlah berani. Mengapa tidak? Dengan gencar-gencara kaum kafir Quraisy memusuhi agama dan umat Islam, Abdullah bin Mas'ud pun malah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang sangat lantang di depan Ka'bah. Pada saat itu, beliau membacakan surah Al-Kafirun yang didengar oleh kaum kafir Quraisy. Tidak memikirkan keselamatannya, beliau pun dengan beraninya melantunkan terus ayat suci Al-Quran tersebut sampai kaum kafir Quraisy pun luluh hatinya saat mendengar indahnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, keangkuhan telah menutupi hati kaum kafir Quraisy. Yang semulanya kaum kafir Quraisy menikmati dan menghayati bacaan Al-Quran tersebut, mereka malah murka setelah mengetahui bahwa bacaan tersebut merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun langsung menghampiri Abdullah bin Mas'ud dan memukulinya secara bertubi-tubi. Walaupun mereka memukuli secara bertubi-tubi, Abdullah bin Mas'ud pun tetap melafalkan ayat suci Al-Quran walaupun ia tak berdaya dan sangatlah terluka parah. Para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mengkhawatirkannya. Ketakutan mereka atas keselamatan Abdullah bin Mas'ud pun terbukti. Tetapi bukan kata menyerah yang keluar dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Malah Abdullah bin Mas'ud pun berkata kepada para sahabatnya bahwa dengan senang hati ia akan melafalkan lagi ayat suci Al-Quran besok harinya. Begitulah kisah Abdullah bin Mas'ud. Walaupun banyak tantangan yang menghadapinya, beliau tetap terima tekanan dari kaum kafir Quraisy, sehingga beliau dikenal sebagai ahli fikih serta pilar bagi para penghafal Al-Quran. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulannya bahwa marilah kita senantiasa mempelajari Al-Quran dengan baik, karena barang siapa yang mempelajari Al-Quran dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memudahkan baginya untuk mempelajarinya. Sekian kisah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi